Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tarot Official. Di sini saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya bisa lebih bersemangat dan lebih sering untuk melakukan reading-reading pada zodiak-zodiak berikutnya. Kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang, bisa jadi cocok ataupun sebaliknya. Maka teman-teman saya harapkan bijak dalam menggunakan kartu tarot ini. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Sang Pencipta. Hari ini saya akan reading untuk zodiak Virgo ya dengan tema sosok yang mendampingimu. Teman-teman boleh fokus pada kartu agar energi teman-teman bisa dapat saya rasakan. Untuk Virgo, sosok seperti apa yang akan mendampingimu? Kartunya akan saya pilih secara acak, teman-teman boleh fokus. Sosok seperti apa yang mendampingi diri Virgo? Kita akan lihat bersama. Di kartu pertama, sosok yang mendampingi Virgo adalah orang yang memiliki kesedihan, merasa ada ancaman di dalam dirinya, merasakan ketidaktenangan di dalam diri, ya. Sosok yang mendampingi Virgo ini. Di sini nampak bahwa kesedihannya begitu banyak, ya. Beban yang dia pikul juga begitu banyak. Maka solusinya adalah kamu harus meninggalkan kesedihanmu, keterpurukanmu, kekecewaanmu yang membuat ketidaknyamanan di dalam dirimu, ya. Maka segala sesuatu jangan kamu paksakan. Jika memang bebanmu berat, ya, kesedihanmu banyak, maka kamu bisa berbagi, ya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk orang lain. Ya, siapa tahu akan ada solusinya ke depan, ya. Jadi jangan bersedih, ya. Karena ibaratnya di sini memang kamu membutuhkan sandaran, ya, untuk Virgo. Membutuhkan sandaran agar bisa saling melengkapi, ya, bisa saling bercerita, bisa saling bertukar pikiran, supaya beban-bebanmu ini jangan terlalu banyak. Kemudian sosok yang mendampingimu untuk kartu kedua, ya, ini mungkin orang yang ada di masa lalumu. Bisa jadi ini mantanmu yang datang kembali. Pokoknya seseorang yang pernah hadir di masa lalumu. Entah kamu pernah cuma hanya sekedar dekat, pernah menjalin suatu hubungan. Yang jelas ini di masa lalumu orang ini akan datang, ya. Masa lalumu ke depannya, ya. Kamu harus bijak. Jika memang orang yang di masa lalumu ini datang, ya, dulunya baik, ya, tidak jadi masalah kamu menyambutnya juga dengan baik. Tetapi jika masa lalumu orang ini datang, ya, dan hanya membuat luka pada diri Virgo, sebaiknya kamu membatasi diri, ya. Membatasi diri ibaratnya lebih baik tidak berkomunikasi
jika yang ada di masa lalumu hanya membuatmu merasa sakit. Jangan sampai sakit itu malah terulang kembali di masa depan. Kemudian di sini nampak seseorang yang mendampingimu, seseorang yang memiliki pertemanan yang luas, memiliki rekan, entah itu rekan kerja atau hanya sekedar pertemanan. Pokoknya dia bukan orang yang introvert. Dia bisa berbagi cerita, dia bisa berbagi pengalaman, dia cara berkomunikasinya baik ya. Ini sosok yang mendampingimu. Bisa jadi ketika dia menemani Virgo ya, dia mendengar semua cerita dari si Virgo. Mendengar semua keluh kesah Virgo ya, bisa jadi karena ibaratnya Virgo di sini nampak dalam kesedihan, penuh permasalahan. Sosok yang hadir akan mendengarkanmu ya, mendengarkan ceritamu, mendengarkan keluh kesahmu. Ibaratnya sosok yang datang ini adalah sosok yang melengkapi ya, membantu agar dirimu tidak terpuruk dalam kesedihan yang begitu berlarut-larut. Kemudian untuk Virgo ya, kamu harus bijak ya dalam menghadapi permasalahanmu, karena bisa jadi ya permasalahan ini muncul karena pemikiranmu sendiri. Ibaratnya pemikiranmu tertutup ya, kamu berpikir tidak menggunakan logikamu, ibaratnya beban ini kamu pikul sendiri, maka kamu akan bimbang, akan sulit menentukan arah, ke depannya akan seperti apa, perjalananmu akan seperti apa. Maka lebih realistis lagi untuk berpikir, karena di sini nampak bahwa ikatan permasalahanmu ini yang membuatmu sulit mendapatkan keputusan. Kamu maju atau akan kamu mundur. Maka ke depannya kamu harus lebih bijak lagi untuk Virgo. Ini kartu yang kelima menandakan ya, kamu harus move on ya untuk Virgo. Seseorang mendampingimu juga ya. Dia akan move on dengan masa lalunya dan menyambut Virgo dengan kehangatan. Di masa lalu, orang yang menghampirimu Virgo memiliki kesulitan di dalam hidupnya ya. Kesulitan karena ibaratnya dulunya dia merasakan sakit ya. Bisa jadi ini sakit hati ya. Ada keterlukaan di sini. Ada sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman. Ketika dia datang kepadamu, maka kamu pun juga akan menyambutnya dengan penuh kehangatan, penuh senyuman, ya. Kamu tulus menyambutnya untuk Virgo. Nampak dia di sini juga akan meninggalkan semua masa lalunya, ya. Meninggalkan masa lalunya dan siap, ya, menyambut hari yang baru bersama dengan Virgo. Maka ketika dia sudah meninggalkannya, kamu pun menyambutnya dengan baik. Kedepannya pasti akan lebih baik. Sosok yang mendampingimu di sini, ini merupakan kartu yang bagus untuk Virgo ya. Di sini sudah ada ibaratnya sesuatu yang sudah nampak kestabilannya, baik finansialnya, baik pemikirannya, baik perilakunya, ya di sini sudah ada keseimbangan. Jadi ini ibaratnya kartu yang baik untuk Virgo. Di sini finansial tercukupi, ya, kedewasaan kelihatan nampak ya, kedewasaan di dalam pemikiran kelihatan nampak, bahkan di sini memang kestabilannya sudah cukup oke.
Sosok yang mendampingimu, orang yang mampu menentukan arah di balik kecukupan yang dia dapatkan, dia mampu memimpin. Dia mampu menentukan arah untuk Virgo ke depannya akan seperti apa. Ketika dia meninggalkan masa lalunya, maka dia berani berjalan bersama Virgo dan menentukan arah yang akan kalian tuju ini akan kemana, ya. Maka kedepannya, itu yang saya sampaikan tadi, tinggalkan masa lalumu, sambut harimu yang baik, maka seseorang akan datang menghampirimu dan menentukan arah bersamamu. Di sini nampak bahwa sosok yang mendampingimu juga, ya, ketika dia mengalami kesulitan hidup, permasalahan, atau apapun itu, dia lebih mencari seseorang yang ibaratnya memiliki pengalaman hidup, ya, memiliki pengalaman hidup. Dalam arti di sini pengalaman hidupnya ini dia lihat secara rohani, ya, secara rohani, di mana dia lebih mendekatkan dirinya kepada seseorang yang memiliki ilmu agama lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Jadi ketika dia mendapatkan suatu persoalan, permasalahan, ya, ibaratnya dia menceritakan di orang yang tepat, ya, karena akan ada wejangan-wejangan, ya, wejangan-wejangan yang membuat dia merasa dirinya akan bangkit kembali, akan lebih bersemangat menjalani kehidupannya, akan lebih giat lagi dalam bekerja, ya. Ibaratnya dia mencari seseorang, ya, yang nilai agamanya lebih baik, ya, lebih baik dan memiliki pengalaman lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Menurut saya itu hal yang baik, ya, ketika kita menemukan seseorang yang bisa memberikan wejangan, ya, apalagi wejangan-wejangan yang membangkitkan semangat, ya, memberikan pengalaman baru di dalam hidup kita. Di sini nampak akan ada ketegasan, sosok yang mendampingi Virgo, akan ada ketegasan, akan ada keberanian menatap masa depan, ya, menatap masa depan. Akan ada kebijaksanaan di sini sehingga diri Virgo akan merasa nyaman, ya, bersama sosok seperti ini. Walaupun akan banyak masalah, tetapi sosok yang mendampingi Virgo, ya, sosok yang sudah sering, ya, melalui masalah-masalah ini sehingga sudah ahli lah. Maksudnya sudah sering, maka sudah terbiasa, dia tidak akan kaget, gelombangnya memang besar, tapi dia tetap ikhlas menjalaninya, tetap tekun, maka permasalahan-permasalahan ini ya dianggap seperti hal yang biasa karena sudah sering dia lalui. Kemudian di sini nampak bahkan akan ada perayaan dirimu dengan dia untuk Virgo, ya. Akan ada kebahagiaan, ya, di mana pencapaian-pencapaian kalian sudah kalian lalui bersama. Maka ini kartu yang bagus juga untuk Virgo. Kedepannya akan lebih bersemangat, ya, lebih berani lagi, ya, karena ibaratnya kalian saling melengkapi, kalian saling membutuhkan, ya, saling memiliki, maka kenyamanan itu akan datang untuk Virgo. Di sini terlihat nampak bahwa kamu harus meninggalkan hal-hal yang membuatmu merasa tidak nyaman di dalam dirimu. Walaupun pencapaian itu sudah kamu dapatkan, tetapi kalau kamu memang tidak nyaman, ya, bisa jadi sosok yang mendampingimu membuatmu tidak nyaman, ya. Ataupun orang yang di masa lalumu sempat membuatmu tidak nyaman, itu yang tadi saya sampaikan bahwa ketika sosok ini datang di masa lalumu, ya, jika memang dia baik, kamu boleh menyambutnya. Tetapi memang jika dia perlakuannya di masa lalu menyakitimu, sebaiknya kamu tinggalkan. Karena ibaratnya memang akan ada rasa, ya, akan ada rasa yang muncul kembali, tetapi membuatmu tetap tidak nyaman di dalam dirimu. Maka sebaiknya kamu meninggalkan dan melupakan, ya, dan siap menyambut orang baru di dalam hidupmu, orang yang memiliki kebijaksanaan, ya, orang yang memiliki keberanian menatap masa depannya,
orang yang ibaratnya mau belajar dari orang lain dengan pengetahuan ya, pengetahuan yang lebih baik, lebih menerima wejangan-wejangan dari orang yang memiliki pengalaman hidup. Maka sebaiknya kamu meninggalkan masa lalumu itu dan siap menyambut masa depan yang lebih baik. Di sini nampak bahwa memang akan ada perasaan, tetapi kamu harus meninggalkan ya. Segala sesuatu jangan dipaksakan. Kalau memang dirimu tidak nyaman, silakan tinggalkan. Cukup dulu untuk Virgo, kita akan ketemu di readingan-readingan selanjutnya. Terima kasih.